Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kuasa, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 28, ayat 13 dan 14 yang berkata demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di zaman sekarang orang dituntut untuk menjadi yang terbaik atau berprestasi. Orang yang terbaik atau orang yang berprestasi memang mempunyai kebanggaan dan kemungkinan lebih besar untuk hidup lebih mewah. Di sisi lain, kemajuan dan kemakmuran dunia menyebabkan semua orang menghadapi tuntutan kebutuhan yang makin meningkat. Akibatnya terjadi persaingan yang berat, sebab hanya orang yang berprestasi bisa menikmati kemewahan dunia ini. Mungkin karena itu banyak sekali orang tua yang menekan anak-anaknya untuk berprestasi usia dini. Tidak jarang untuk meraih prestasi, orang memakai segala jenis cara, termasuk saling menyikut, menjatuhkan, dan curang. Perlu diketahui bahwa tuntutan untuk menjadi yang terbaik menyebabkan banyak orang menjadi stres dan justru menjadi orang gagal. Lalu apakah sebaliknya kita tidak perlu menjadi orang yang terbaik? Tidak demikian, sebab firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi kepala dan bukan ekor berarti menjadi yang terbaik. Prestasi yang maksimal. Menjadi ekor berarti gagal. Apa arti menjadi yang terbaik? Dunia yang berdosa ini berorientasi pada harta dan tahta. Orang yang berharta dan bertahta sudah dianggap mencapai yang terbaik. Karena itu semua daya upaya termasuk juga agama ditujukan untuk mengejar harta dan berkuasa. Tetapi bagaimana kehendak Tuhan tentang menjadi yang terbaik? Jarang sekali orang memikirkannya. Dalam Ulangan 28 ini memang Tuhan menyebutkan tentang kekayaan yang melimpah akan dinikmati orang Israel. Tuhan berkata, semua berkat itu menjadi milik Israel kalau mereka menjadi yang terbaik di antara bangsa-bangsa. Hanya ada satu hal yang bisa membentuk bangsa Israel menjadi yang terbaik di antara bangsa-bangsa, yaitu apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Di Gunung Horeb, orang Israel mengadakan perjanjian dengan Tuhan.
Dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang Israel menjadi yang terbaik jikalau mereka menyembah Tuhan, dan Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Dalam perjanjian baru, Bapa menghendaki umatnya menjadi seperti Kristus. Itulah artinya menjadi orang yang berprestasi. Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bagaimana cara yang benar untuk menjadi orang yang terbaik? Dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 28, ayat 13 bagian B dan 14 bagian A, mengatakan, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Dengan demikian, untuk menjadi yang terbaik diperlukan ketekunan dan daya upaya sepenuhnya. Orang tidak bisa hanya sekedar berkata, aku percaya pada Tuhan, tetapi kehidupannya harus menjadi kenyataan dari pengakuan, aku percaya pada Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 9, Rasul Paulus berkata untuk menjadi yang terbaik, yaitu, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Agar menjadi yang terbaik, olahragawan yang jujur harus melatih dan menguasai seluruh tubuhnya untuk bidang olahraga yang ditekuninya. Olahragawan yang curang tentu memakai steroid atau obat-obatan. Demikian juga pelajar mahasiswa yang jujur harus melatih otaknya dan tubuhnya untuk menguasai pelajarannya. Sedangkan pelajar atau mahasiswa yang curang pasti menyontek. Sebab itu, sebagai umat percaya kita harus melatih tubuh, menguasainya dengan cara yang dinasehatkan Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Di samping itu, untuk menjadi yang terbaik, Tuhan menghendaki kita menggenapi rencana yang telah dibuatnya untuk kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, sehebat apapun pencapaian kita di mata dunia, hanya berguna untuk hidup sekarang. Pencapaian kita yang sukses sebagai pedagang, usahawan, profesional, ASN, bukan suatu prestasi, tetapi merupakan berkat Tuhan yang kita terima bila kita menjadi yang terbaik sesuai versi Tuhan, yaitu memelihara iman dan beribadah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi yang terbaik seperti ini berguna untuk hidup sekarang, sebab semua yang kita capai di dunia ini menjadi berkat yang memuliakan Tuhan dan berguna untuk masa yang akan datang. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi yang terbaik dalam kacamata Tuhan berarti menempatkan Kristus sebagai pusat hidup dan tujuan segala perjuangan kita. Dunia memang akan terus menekan kita dengan standar keberhasilan yang diukur dari harta, pangkat, kuasa, popularitas, atau prestasi akademik. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa semua itu sifatnya fana dan hanya berguna sesaat. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjadi kepala dan bukan ekor bukanlah semata-mata tentang status sosial atau capaian dunia, melainkan tentang kualitas iman, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Allah. Orang yang terbaik dalam pandangan Tuhan adalah mereka yang tetap rendah hati, tetap setia sekalipun dicobai, tetap berpengharapan sekalipun dalam kesulitan, dan tetap memuliakan Tuhan sekalipun diberkati dengan limpahnya berkat jasmani. Artinya, berkat terbesar yang Tuhan janjikan bagi umatnya
bukan sekedar harta dunia, melainkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang serupa dengan Kristus, dan hidup yang menghasilkan buah roh. Inilah keberhasilan yang sejati, keberhasilan yang tidak bisa direbut oleh dunia, keberhasilan yang tetap menyala walau dunia menjadi gelap, keberhasilan yang tidak hanya menyentuh bumi, tetapi juga kekekalan. Menjadi yang terbaik versi Tuhan adalah sebuah perjalanan panjang, bukan hasil instan. Ketika kita membaca kembali kitab Ulangan pasal 28, kita melihat bahwa janji Tuhan bukan diberikan kepada bangsa Israel karena mereka lebih hebat, lebih banyak, atau lebih kuat, melainkan karena kasih setia Tuhan yang memilih mereka untuk hidup dalam perjanjian dengannya. Demikian pula dengan kita sekarang, menjadi yang terbaik bukan hasil usaha sendiri semata, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Namun kasih karunia itu menuntut respon, yaitu ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan itu ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, saat kita bekerja dengan jujur, belajar dengan tekun, melayani dengan tulus, menjaga kekudusan hidup, dan menolak segala bentuk kompromi dosa, meskipun dunia menawarkannya dengan iming-iming cepat berhasil. Justru melalui ketaatan itu, kita sedang melatih diri beribadah, melatih diri menyangkal diri, melatih diri hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan cara itulah kita menjadi yang terbaik, bukan karena manusia berkata demikian, tetapi karena Allah melihat hati kita dan berkenan. Pada akhirnya, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan menikmati janji yang kekal, bukan hanya menjadi kepala dan bukan ekor di dunia ini, melainkan duduk bersama Kristus di tahtanya kelak. Mari kita berlomba menjadi yang terbaik sesuai standar Tuhan, karena itulah yang memberi makna sejati bagi kehidupan kita, baik di dunia sekarang maupun dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami untuk menjadi yang terbaik, bukan menurut ukuran dunia, tetapi menurut ukuran-Mu yang kudus dan kekal. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan, setia kepada perintah-Mu, dan menjadikan Kristus sebagai teladan dan tujuan hidup kami. Berikanlah kami hati yang rendah untuk terus melatih diri dalam iman, sabar dalam pencobaan, tekun dalam pekerjaan, dan tetap memuliakan Engkau dalam segala keberhasilan yang Engkau percayakan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan, pendidikan, keluarga, pelayanan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya hanya bersama Engkau, kami dapat menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat terus melakukan firman-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan
yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa, memberkati perekonomian mereka serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.